Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama sekali syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, apalagi iman untuk melaksanakan suatu acara yang kita kenal dengan wisata dakwah. Nah, dan kita harus hendaknya mampu merasakan bahwa itu adalah keuntungan. Walaupun melelahkan, walaupun penuh dengan pengorbanan dan lain sebagainya, tapi kita harus berupaya untuk merasakan bahwa kehadiran kita dalam tempat nanti itu adalah satu keberuntungan sebetulnya. Memang tidak semua orang yang mampu merasakan keberuntungan terhadap pelaksanaan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena keuntungan itu sangat-sangat gaib sekali, tidak nampak di permukaan. Begitu juga hal-hal yang lain. Setelah sholat misalnya, tidak seluruh manusia yang mampu merasakan itu adalah sudah diperoleh keberuntungan dan lain-lain sebagainya. Nah, maka untuk itulah kita harus sadari hal yang semacam itu, ketidakmampuan yang semacam itu sebenarnya itu adalah satu problem besar di dalam diri kita sendiri. Terjadi pada diri seseorang yang tidak merasakan itu suatu kesalahan sistem di dalam dirinya. Kalau ibaratnya elektronik itu error dan lain-lain sebagainya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, untuk itulah kita tidak untuk mencari kekurangan-kekurangan seperti yang tadi melalui informasi dari Allah Subhanahu wa taala, melalui wahyunya. Tanpa kita berhadapan dengan wahyu Allah, kita tidak dapat informasi. Sehingga kekurangan-kekurangan pada diri kita itu kita tidak tahu. Bahkan kekurangan itu kadang-kadang kita rasakan itu adalah sebagai keberuntungan dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tidak seluruh orang yang dapat merasakan bahwa mereka itu beruntung untuk melakukan sesuatu acara-acara keagamaan seperti yang ini. Nah, itu membuktikan bahwa ada suatu kesalahan yang harus diperbaiki pada diri. Untuk perbaikan itu harus banyak-banyak menerima informasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim khususnya. Nah, maka kita lihat di dalam Al-Qur'an itu Allah berbicara mulai daripada Allah Subhanahu wa taala sudah diinformasikan kepada kita. Sampai kepada alam semesta itu diinformasikan. Diri kita sendiri lahir batin itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuai dengan komentar Ambo tadi, karena itu tidak dipelajari, nah maka kita seolah-olah tidak dapat informasi itu, maka kita sulit untuk mendeteksi diri kita sendiri. Nah, mari kita baca satu ayat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam sungguh adalah merupakan bukti bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bukti apa? Yaitu bukti tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tidak ada seorang pun kita yang tidak ingin mengenal itu.
Kalau tidak ingin kita lain mengenal diri kita, baiknya atau buruknya, salah atau benarnya, itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan itu sebetulnya. Karena tidak ada nanti kita nanti untuk memperbaiki diri kita selain daripada kita sendiri. Dan kita tidak mungkin kan memperbaiki diri kita sebelum kita tahu salahnya, tahu kekurangannya kita tentang diri kita sendiri. Nah, maka apabila manusia berhasil mengenali dirinya itu, nah, dan kemudian lebih lanjut mereka akan lebih dapat mengenali yang lain-lain, terutama sekali mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat tadi. Nah, diri manusia sebetulnya sudah diberi kemampuan untuk mengenal itu, mengenal dirinya, mengenal alam semesta, mengenal agamanya, dan mengenal Allah Tuhannya. Itu kemampuan untuk itu setiap manusia sudah diberi. Tidak ada yang tidak. Tapi manusia tidak mempergunakan kemampuan itu. Mengapa? Karena tidak diberi support daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kendaraan, cukup ada rodanya, ada tempat duduknya, ada setirnya, tapi minyak tidak ada, maka tidak jalan. Nah, maka oleh sebab itulah Al-Quran sangat untuk menganjurkan, mensupport, ya, memberikan motivasi agar manusia itu mampu untuk melakukan pengenalan baik kepada dirinya, kepada alam semesta, kepada Tuhannya, dan kepada agama itu sendiri. Ikon yang disebut dalam pengajian majelis ta'lim itu dengan ma'rifat. Ya, ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jadi ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu adalah pengenalan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita merenung tentang diri kita tadi, umpamanya kita dalam keadaan malih beribadah, lalu kita renungkan mengapa terjadi malih beribadah itu, akhirnya kita dapat jawaban, maka berarti kita sudah mengenal suatu yang perlu kita kenal pada diri pribadi kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ma'rifat itu ada dua macam. Kalau kita ingin mengenal, harus ditempuh jalannya, dilaksanakan asbabnya. Sebab untuk menjadi orang yang bermakrifat itu tidak ada kekuatan seseorang, tidak ada kekuatan guru, kekuatan nabi pun memberitahukan atau membuat manusia mampu bermakrifat itu, kecuali kalau mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua macam makrifat. Satu makrifat awamiyah, ya, pengenalan secara umum. Misalnya Allah itu berkuasa, itu pada umumnya orang tahu, kenal tuh. Allah berkuasa. Allah itu pengasih, penyayang. Mereka kenal itu, tahu itu bahasa Allah tadi pengasih atau penyayang. Nah, non sulit itu adalah ma'rifat khususiyah, ma'rifat yang khusus, tidak dimiliki oleh seluruh orang, oleh banyak orang, tetapi hanya dimiliki oleh beberapa orang. Nah, maka orang-orang yang akan diberi kemampuan untuk mengenal atau bermakrifat itu, baik terhadap dirinya, terhadap agama tadi, dan terhadap Allah, langkah-langkahnya itu cukup dijelaskan di dalam Islam itu sendiri. Nah, yang pertama sekali adalah berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu, sekalipun yang akan jatuh terpeleset kepada suatu kesalahan atau kepada maksiat, nah, maka pada suatu saat orang itu ada harapan akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang bermakrifat. Bisa kita pahami? Begitu pentingnya ilmu dan pengetahuan. Nah, jadi semakin dangkal ilmu pengetahuan, semakin banyaklah kemampuan untuk tidak bisanya menjadi orang yang bermakrifat. Semakin tinggi dan dalam ilmu pengetahuan, semakin besarlah peluang untuk ditarik oleh Allah menjadi orang-orang yang bermakrifat tadi. Nah, banyak bukti-bukti, ya, seperti misalnya para orang-orang yang alim
kemudian mereka tadi menjadi orang jahat, atau orang jahat yang berubah menjadi orang baik, itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Nah, jadi yang pertama sekali, kalau ia ingin menjadi orang yang ditarik oleh Allah untuk menjadi orang yang bermakrifat, harus adanya ilmu dan pengetahuan. Nah, dan kemudian orang yang akan ditarik kepada makrifat itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Sekalipun pemimpin itu pada mulanya tidak mengenal, tidak tahu menahu dengan kebenaran Allah misalnya, tapi keadilannya itulah yang akan membuatnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bermakrifat kepada Allah. Nah, pemimpin yang adil itu pengertiannya sangat luas sekali. Mulai dari pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga yang adil itu adalah orang yang berpikir bukan sepihak. Tidak dunia saja yang dia pikirkan, tapi dia pikirkan di balik dunia itu ada nilai-nilai akhirat yang harusnya capai di dalam memperjuangkan kehidupan dunia itu. Nah, maka orang itu sekalipun dia terpeleset, sekalipun pada mulanya mereka itu adalah jahil dan lain sebagainya, maksiat dan lain sebagainya, tapi kalau ada keadilan itu pada diri seseorang, maka pada suatu saat ada harapan yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada berkemampuan untuk mengenal atau bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiganya adalah orang-orang yang besar kemungkinan akan ditarik kepada bermakrifat itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pemurah. Pemurah di situ dalam pengertian yang lebih umum. Ya, tidak banyak-banyak pikir kepada kebenaran. Ambo sering sampaikan dalam pengajian-pengajian, kalaulah banyak-banyak pikir kita untuk melaksanakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, itu namanya bukan orang pemurah, namanya adalah orang kikir. Nah, maka kalau kita banyak pikir untuk melaksanakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan banyak-banyak pikir untuk memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Nah, jadi walaupun orang yang semacam itu, orang pemurah itu pada mulanya tidak taat misalnya, tidak bermakrifat kepada Allah misalnya, tetapi kemurahannya itulah yang akan membuat Allah untuk menariknya kepada kondisi bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pahami ya, kita ulang sepintas dengan itu hakikat. Makrifat itu penting. Ya, mengenal itu namanya makrifat, penting. Dan kemudian untuk mengenal itu tidak mudah. Tak seluruh orang yang mampu, kecuali orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk itu. Nah, maka untuk dapatnya Allah memberi kemampuan untuk itu, pertama tadi harus dengan ilmu pengetahuan. Sekalipun orang yang berilmu berpengetahuan tadi tidak pada mulanya bermakrifat, maksiat dan lain sebagainya, tapi besar harapan ia akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kondisi bermakrifat. Mengulang sampai situ dulu. Nah, kemudian apa tadi lagi? Ya. Nah, pemimpin yang adil. Jadi kita harus adil terhadap diri kita, adil kepada bawahan kita, adil kepada apa yang jadi tanggung jawab kita, adil. Arti adil di situ, dunia dipikirkan, akhiratnya dipikirkan. Tiga. Nah, pemurah, jangan banyak-banyak bonat pikir. Semua dunia itu nampaknya adalah merupakan sebab dan akibat. Kalau ada satu tuntutan ilahi, tuntutan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita pikir betul tentang sebab dan akibat. Tidak jadi itu lagi. Jadi begitu terbuka peluang, isi sekali. Nah, akibatnya kalau kita banyak-banyak pikir, maka Tuhan pun akan banyak-banyak pikir terhadap itu. Nah, dan kemudian orang yang akan ditarik oleh Allah kepada makrifat itu adalah orang-orang yang selalu berdandan, namanya tuh setilin dengan para ulama dan para orang-orang saleh. Selalu bergaul, selalu berinteraksi, selalu berhubungan dengan orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan.
Nah, itu makanya Allah mengatakan di dalam sebuah hadisnya kursi bahwa orang-orang alim itu maafkanlah. Mengapa? Karena dia di tangannya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jikalau dia tergelincir maka Allah menyelamatkannya. Jadi orang-orang alim yaitu di permukaan bumi, tangannya dipegang di dinding seperti anak ketek. Kalau terpleset jatuh, nah langsung sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang semacam itu. Lampe ya. Nah, dan yang kelima, orang yang akan ditarik oleh Allah kepada bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada diri dan lain sebagainya tadi, orang-orang yang banyak bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita harus memperbanyak bersalawat. Apakah salawat dalam bentuk syariat yang kita baca, yang kita lagu-lagukan itu, atau syariat atau bersalawat dalam bentuk tarikat, yaitu mewarisi tugas kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang sampai hidup di permukaan bumi pun tak punya makrifat. Makrifat dalam pengertian umum, mengenal. Pertama mengenal diri, jangan sampai kita tak tahu di diri kita apa. Kini berkentayangan di permukaan bumi ke orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri. Dirinya itu bodoh tetapi yang merasakan kepintarannya. Dirinya itu terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala tetapi yang merasakan adalah kemuliaannya. D. Dirinya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala tetapi ingin untuk sanjung, dipuja dan lain sebagainya. Mengapa itu terjadi? Karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, maka untuk itu jangan biarkan diri tidak mengenal diri sendiri. Nah, maka untuk mengenal itu kemampuan kita tidak ada kecuali diberi kemampuan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang yang besar peluang untuk mendapatkan itu adalah orang-orang yang nomornya tadi tidak perlu kita ulang. Nah, itu. Nah, dan yang kemudiannya mengenal agama. Lah jarang kini yang mengenal agama. Agama itu hanya dilihatnya hanya sebatas ritual. Lala sembahyang itulah hebat agama. Lah mengucap 25 syahadat lah mantap agama itu. Kalau ditinjau dari segi hakikat, sekalipun hafal Al-Quran itu ke 30 juznya, itu belum menjamin agama kita benarnya. Nah, agama itu baru benar apabila kita bermakrifat, mengenal agama itu. Jadi tidak cukup hanya sekedar tahu tentang agama, tapi mengenal kita akan agama itu. Ya, betul-betul kenal kita dengan agama kita. Jadi agama itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, aturan lahir, aturan batin. Yuk kita kenal aturan itu. Yuk mengerti kita tentang aturan-aturan itu. Apa sebabnya kita disuruh sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus kenal itu. Apa gunanya kita diminta oleh Nabi untuk memulai pekerjaan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim misalnya? Itu harus kenal. Kalau sekedar tahu tak mantap. Siapa orang yang tak ketahui bahasa segala sesuatu itu dimulai dengan Bismillah? Tahu. Tapi karena tidak mengerti, nah maka pemahamannya lain. Dibaca bona Bismillah, tidak dibaca bona Bismillah, sama saja. Itulah yang mereka rasakan, yang mereka pahami. Nah, jadi untuk itu kita harus mengenal agama kita. Untuk mengenal agama itu, nah tidak mudah dan tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Nah, dan kemudiannya mengenal alam semesta. Alam semesta itu tidak lebih daripada sarana, tidak lebih daripada alat. Alat untuk apa? Untuk meneruskan perjalanan kita kepada Tuhan. Coba bayangkan, kalau andai kata kita tidak diberi alam, tidak ada nasi seperti yang tadi misalnya kita makan, tentu tidak mungkin kita hidup lagi. Kalau kita tidak hidup, berarti kita tidak jadi berjalan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.
Matahari yang diberikan Allah, sarana seluruh itu. Kekayaan yang kita dapatkan, sarana itu untuk meneruskan, dapatnya kita meneruskan perjalanan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian mengenai Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, wajib kita bermakrifat. Wajib kita kenal Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana hubungan Allah dengan alam, bagaimana hubungan Allah dengan kita sendiri, itu kita wajib itu mengenalnya. Kita berulang juga menyampaikan, Allah itu punya zat. Nah, dari zat itulah lahirnya sifat. Mana mungkin adanya sifat kalau zat tidak ada? Pasti itu. Nah, dan kemudian sifat itulah yang melahirkan asma. Karena zat bersifat rahim misalnya, penyayang, maka asma diberi nama kasih tadi dengan Rahman dan Rahim. Nah, dan kemudian dari sifat itulah lahirnya af'al. Karena adanya zat, ada sifat, ada af'al, perbuatan. Nah, dengan adanya af'al itulah terjadinya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi tidak ada satu pun yang tidak perbuatan Allah. Walaupun aktivitas kita berbeda di dalam 1 menit itu juga, detik itu juga, tapi itu sebetulnya adalah merupakan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi rupanya alam semesta ko, dari bumi sampai ke langit itu adalah perbuatan Allah sama sekali. Mengapa Allah bisa berbuat seperti itu? Karena dia mempunyai sifat. Mengapa adanya sifat? Karena adanya zat. Maka untuk itulah zikir Allah itu perlu kita terapkan di dalam diri pribadi kita. Bukan hanya sekedar baca, tapi kita harus mampu merasakan bahwa segala sesuatu ini adalah terkandung di dalam satu kata yang disebut dengan Allah. Jadi kalau kita menyebut kalimat Allah ribuan kali dalam sehari semalam, tapi kita tidak mengenal, sanggunya kita tidak merasakan bahwa alam semesta dan seluruh yang ada ini terkandung di dalam kalimat Allah itu, maka ucapan Allah yang kita sebut itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi walaupun hanya sekali kita ucapkan dalam 1 hari misalnya, tapi di dalam batin kita merasakan, bermakrifat kita, mengenal kita bahwa alam semesta dan apapun yang terjadi itu terkandung di dalam kata Allah yang kita ucapkan itu. Nah, apalagi kita tidak kurang dari 99 kali untuk mengucapkan Allah itu. Ya. Takbiratul ikhlas sekali, Allahu Akbar. Itu seluruh alam semesta itu terkandung di dalam kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewaktu kita menyebut Allah, maka Allah agung, alam berarti kecil, sehingga alam tadi berada di bawah lindungan urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita hati-hatikan itu. Sudah itu takbir untuk rukuk, untuk sujud, untuk bangkit dari sujud dan segalanya. Kalau kita hitung itu 99 kali itu kita ucapkan dalam sehari semalam. Tambah lagi dengan ucapan-ucapan yang lain. Nah, itu barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, suatu ciri khas dari pengajian yang kita kembangkan. Kalau pengajian-pengajian hanya memfokuskan untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah, Allah dan lain-lain sebagainya, tetapi kalau majelis taklim istiqmal tidak hanya memfokuskan jumlah yang banyak, tetapi harus berjiwa, harus mempunyai roh apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat dalam pelaksanaan ibadah kita di permukaan dunia. Nah, maka dengan ucapan yang seperti itu, timbul dengan rasa yang seperti itu, marifat tadi, nah maka saat itulah akan runtuh segala kekuatan-kekuatan yang ada di dalam batin kita. Alam yang lahloke di dalam batin kita akan gugur, akan jatuh, istilahnya tidak bernilai-nilai pada waktu itu. Itulah ma'rifat. Jadi orang-orang hakikat mengatakan, kalau andai kata manusia itu mampu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka ma'rifatnya kepada Allah di waktu mati nanti itu akan mengalahkan seluruh keindahan yang ada di permukaan bumi. Tidak terfikir dan nyelai. Bahkan orang-orang yang bermakrifat itu akan mengalahkan rasa keindahan daripada surga itu sendiri. Bisa kita pahami. Nah, jadi kita keiko pai berwisata dakwah, tetapi kita diberi oleh-oleh. Kalau makanan ya, kalau makanan rohani jasmani tadi itu bisa membawa sorang-sorang. Goreng ikan, goreng kalai, apa segalanya tadi lah sudah kita makan lakonnya ngawat. Nah, kemudian masalah kerohanian, santapan rohani. Jangan sampai poruk kita konyang rohani, kita ndak do dapat oleh-oleh, dapat apa-apa. Nah, itu ndak bisa kita bawa sorang-sorang. Ya. Itu kita cari ke dalam Quran baru kita dapat. Nah, dengan terjadinya keduanya itu, kita tahu inilah keuntungan. Itu mengaji di tengah-tengah umat banyak juga berat. Ya, kadang-kadangnya betul memang instingnya terpenuhi, rasa keindahannya terpenuhi, estetikanya. Nah, dan kemudian poruknya konyang, tapi rohaninya menjadi gersang. Itulah kerja kita dan kita lakukan 2 kali setahun yang kita kenal dengan berwisata dakwah. Nah, sudah ikut kita akan melaksanakan lagi umrah wisata. Nah, jangan terbalik ya. Umrah nilainya ada di dalamnya terkandung wisata. Itu insya Allah akan kita laksanakan dulu nanti. Nah, banyak yang mendaftar. Inilah ada malah lunas, inilah lebih kurang ya 25 orang. Tinggal 5 boleh lah. Nah, mendaftar lah banyak, tapi alun cukup tipinya mungkin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita datang kepada sesuatu acara seperti yang kini ndak sio-sio. Ya, ndak ada kerugian kita. Nah, untuk merasakan itulah tadi yang susah. Punya nama rifatnya. Jadi kalau ditanya tiap diri kita kini kok lain mampu kita merasakan kita kini mendapat suatu keuntungan yang luar biasa. Itu pertanyaan kepada diri kita. Kalau indak terasa itu punya tadi terjadi salah sistem di dalam diri kita. Error namanya bak kajian malam tadi. Malam tadi yang mau sampaikan contohkan kaji itu HP kok. Tugas fungsi utama HP ku adalah untuk komunikasi. Ya, untuk menyampaikan bentuk tadi ya. Ada komunikasi datang dari orang apa. Di samping itu ada yang lain-lain di situ gunanya. Ada di dalam HP ku internet, ada di dalam HP ku main game, ada di dalam HP ku memutakas apa kaji dan lain sebagainya. Nah, coba di waktu kita main game atau memain internet, tiba informasi, datang telepon, dengan sendiri internet putih. Itu HP yang benar, HP yang sehat. Nah, datang informasi dari luar, datang orang menelepon dari luar, atau kita menelepon ke Ken, tak ada fungsi lain, berhenti saja. Kita pun seperti itu hendaknya. Ya, apapun kegiatan kita di permukaan bumi kok, nah dan kemudian kalau datang perintah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, terhenti seluruh kegiatan awak hendaknya. Nah, balikkan, kalau datang informasi tetapi HP kita masih tetap berfungsi, main game atau lain sebagainya tadi, itu HP salah itu. HP tidak betul itu. Error HP-nya tuh. Perlu dibawa ke rumah sakit itu, ke bengkel. Nah, kita pun seperti itu. Di waktu kita mengurus pekerjaan-pekerjaan harian, datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, contohnya datang waktu salat. Nah, lalu kita tidak tersentak, tidak berhenti kegiatan kita dikarenakan datangnya itu, berarti diri kita pada itu ada sistem yang salah pada diri pribadi kita sendiri. Kan murah mencek diri kita Tuhan kalau melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau andai kata terjadi yang benar itu, di waktu HP berfungsi tadi main game, datang informasi, berhenti game dengan sendirinya, itulah HP yang sehat.
Kalau kita sedang berurusan dunia kita, nah kemudian datang informasi bahwa waktu ibadah sudah dekat, berhenti kita dengan sendirinya, itulah diri yang sehat. Habis itu kaji. Nah, maka ikulan yang dikatakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menghambakan diri kepada aku. Itu ma'rifat. Kita yang mengenal itu. Oh, rupanya lah tiba ketu sembahyang contoh. Ya. Nah, bentuk di suatu tiba bulan Ramadan, lah tiba ketu bulan Ramadan, berhenti kegiatan sehari-hari. Tak makan lain, tak minum lain dari pagi, pun membatalkan, berhenti semua sekali. Itu makrifat. Nah, kemudian ada orang yang paling tinggi rasa makrifatnya itu kepada kebenaran tadi. Siapa orangnya itu? Itunya orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Bukan lagi hanya sekedar ibadah, tapi nilai apapun yang dia lakukan di muka bumi itu bernilai ibadah kepada Tuhannya. Apapun, makannya dengan Allah, minumnya dengan Allah, tidurnya dengan Allah, memakai pakaiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya itu bernilai ibadah. Jangankan salat, puasa, hajinya lain, nah memakai pakaian sekalipun itu adalah bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, mengenai pengenalan kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam yang terkembang. Inna fi khalqis samawati wal ard. Bahasanya pada ciptaan langit dan bumi. Danau yang terbentang kini nampak Allah di situ tidaknya? Ya, perahu yang berlayar dalam air itu nampak kuasa Allah di situ hendaknya. Nah, kayu-kayuan yang tumbuh bunga-bunga seperti itu yang menguning indah itu nampak hendaknya kuasa Allah. Jangan sampai kita terjebak hanya sekedar bunga, sekedar danau. Sampai situ hanya pemikiran kita. Itu pemikiran orang-orang yang tidak bermakrifat itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah bermakrifat, nah maka di balik apa yang ada, yang melihat ada sesuatu. Di balik sesuatu itu ada sesuatu. Akhirnya dia akan melihat Allahu Akbar, akan dilihatnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu orang-orang yang bermakrifat apabila sudah dibaca la ilaha illallah, Allah Allah misalnya tadi, maka berguguranlah waktu mata melihat kepada danau, tak nampak lagi dek pikiran, tak nampak lagi oleh hatinya, karena sudah berguguran dari hatinya itu danau, tetapi yang dilihat adalah hanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kadang-kadang diperdebatkan. Akhirnya Islam itu semakin menipis. Kau tiba di berdua harus sorang-sorang, tak boleh bersama-sama. Ada fatwa-fatwa yang semacam itu. Itu membuat Islam semakin terkucilkan. Islam semakin dianggap sebagai suatu keberatan jadi. Kau bersolawat harus sorang-sorang, tak boleh rami-rami. Padahal dari awal sudah dijelaskan oleh kalimatnya sendiri. Contoh, sallu, salatlah kamu. Kamu itu tidak seorang itu banyak itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Nah, bersolawatlah kamu. Bersama-sama itu. Jadi kalau majelis taklim mengenal, kita harus kenal. Ba kalau sarang-sarang rancak, ba kalau bersama-sama elok. Jadi tidak ada kata-kata memihak tadi, dia tidak ada, asal di dalam payung hukum itu sendiri. Baru-baru kebanyak ambo menjelaskan contoh-contoh di dalam kehidupan kita beragama. Sumber agama kita adalah Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi dikarenakan Quran itu, orang yang kembali ke Quran pasti salah satu daripada yang tiga pasti terjadi. Yang pertama, terjadi kesepakatan tentang apa yang ditemui di dalam Al-Quran. Nah, misalnya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Itu sepakat itu.
Orang yang kembali kepada Al-Quran menyatakan bahwa Allah itu esa, bukan berawal dari kosong, bukan berakhir dengan dua dan seterusnya. Sepakat itu. Jadi Quran melahirkan kesepakatan. Nah, dan yang keduanya, Al-Quran itu melahirkan khilafiyah. Dan khilafiyah itu berselisih orang di dalam koridor yang sama. Contoh saja, di dalam Al-Quran itu diterangkan sallu kama ra'aitumuni usalli, hadisnya, sebuah hadis contohnya. Lalu sahabat itu berbeda itu mencari Nabi tadinya salat. Nah, kalau di lipek tangan dia pusek, itu berbeda itu lipek tangan dia pusek tadi. Ada yang menutup pusek, ada yang dia pusek, ada yang dia dado. Itu namanya khilaf itu. Sama-sama benar tuh. Orang yang melipek tangan dia dado, orang yang melipek tangan di bawah susu, orang yang melipek tangan di menutup pusek, itu khilafiyah. Sama-sama benar sadonya. Mengapa? Karena melipek tangan di atas pusek itu dasar ketentuannya. Itu namanya khilafiyah. Tidak boleh itu dipertentangkan. Bagi orang yang melipek tangan di atas dado, oh itu salah, itu orang yang melipek tangan menutup pusek, salah. Tidak. Bagi orang yang menutup puseknya, meletakkan tangan di puseknya dan kemudian melipek tangan di atas dado, dicaciknya, itu kesalahan besar itu. Karena itu adalah khilafiyah. Nah, khilafiyah itu. Khilafiyah itu benar itu sahabat. Nah, yang ketiganya Al-Quran itu melahirkan penyimpangan. Konon harus ditolak, konon harus dibasmi. Pada umumnya terjadinya penyimpangan itu ya di dalam bentuk syariat dan hakikat. Kita lihat dalam bentuk syariat. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Beruduk itu salah satunya sapulah kepala kamu dan kaki kamu sehingga dua mata kaki. Lalu sapu kakinya, itu adalah penyimpangan namanya tuh. Seperti orang-orang Syiah tuh kalau berwuduknya enggak basuh kaki dong. Disapunya kakinya sehingga dua mata siku kaki. Baru itu, karena Allah merintahkan sapu kepala dan kakimu. Nah, itu penyimpangan. Mengapa itu disebut dengan penyimpangan? Karena waw di situ, itu wawnya waw ataf namanya. Kalau ataf dengan waw, wajib kembali kepada perintah yang pertama. Perintah yang pertama tadi, basuh muka kamu. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Maka tiba di wa arjulakum harus kembali kepada basuh dan basuh kaki kamu sehingga dua mata kaki. Itu betulnya. Tapi terjadi penyimpangan. Nah, betulnya yang menyangkut dengan hakikat. Itu hakikat tadi, pemahaman. Nah, misalnya saja dalam Quran itu banyak kita temui itu wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha ramah. Tidaklah engkau yang melempar seketika engkau melempar, tetapi Allah lah itu yang melempar. Akhirnya dia pahami bahwa dirinya itu adalah beserta dengan Allah. Dirinya itu bercampur dengan Allah. Karena Allah mengatakan tadi, tidak kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Pada akhirnya, inyo yang melempar. Ini penyimpangan, tidak boleh dibiarkan. Harus dibetulkan. Nah, betulnya kamu tidak akan mampu melempar kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu melempar itu adalah karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin aye kan ange di dalam periuk kalau ndak ada ange api. Ma mungkin ange api tadi kan ada kalau ndak ada api. Jadi ange api aye di dalam periuk itu bukan ange api, tetapi ange aye dikarenakan api. Jadi kita melempar, orang melempar itu dikarenakan ada kodrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya penyimpangan yang semacam itu. Majelis taklim dari awal-awal dari kaji bismillah itu sudah diterangkan. Bismillah itu namanya itu mengandung sababiyah dan ma'iyah. Tersebab dari Allah, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala.
lah dipelajari dari situ. Jadi kita dengan Tuhan itu bukan menyatu, kita dengan Tuhan itu adalah hanya berhubungan. Nah, tak mungkin do lampu akan nyalo kecuali karena ada bola. Tak mungkin ada bola, duit lampu karena tak adanya kabel. Tak mungkin lampu kena duit kecuali karena adanya arus. Tak mungkin ada arus kecuali karena adanya dinamo dan seterusnya. Itulah yang dikatakan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi Quranku Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, bisa menimbulkan kesepakatan, bisa menimbulkan khilafiyah, dan bisa menimbulkan penyimpangan. Penyimpangan tidak boleh dibiarkan. Sehebat apapun orang yang menyimpang itu, wajib untuk dilawan, wajib untuk ditantang. Laika pandainya menjadi malaikat mau, itu ilmunya orang-orang menyimpang tadi ya. Sampaikan kebenaran kepada mereka, karena Nabi menyampaikan qulil haqqa walau kana muran, sampaikan yang benar itu sekalipun pahit. Nah, tapi masalah khilafiyah enggak usah banyak-banyak kajinya. Mana batua orang berkunuk, dia orang tak berkunuk, sama-sama batua keduanya. Tapi untuk lebih betulnya cari kondisi kita. Coba lihat ilmunya, mengapa orang tadi berkunut, mengapa orang tadi tidak berkunut. Itu lebih mantap itu seperti itu. Nah, tanyakan ke orang ada berkunut. Jawabannya tidak dapat, itu amal tiru-tiruan namanya. Kemudian ditanyakan kepada seorang ada berkunut, ya karena itu ada imam yang berkunut Syafi'i. Contohnya, itu namanya taklid namanya baru. Tapi kalau ditanyakan mengapa berkunut, aku berjuang di dalam salat melawan kekuatan nafsu. Nabi itu dulu mengatakan, kita sudah kembali daripada perang kecil, masuk menghadapi perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Sedangkan di perang kecil saja Nabi dulu berkunut sembahyangnya. Kini perang besar masa ia tidak berkunut? Betul orang berkunut seperti itu. Itu dan tugas kita cuma untuk menyelesaikan masalah khilafiyah itu. Jangan dipertentangkan. Termasuk nanti bulan Ramadan itu mungkin terjadi khilaf. Mungkin ada yang mengatakan nanti tanggal segitu berpuasa, sedangkan kelompok lain menyatakan tanggal segitu berpuasa. Nah, ada yang mempertentangkan. Mengapa terjadi pertentangan? Contoh Muhammadiyah, inyo menetapkan satu Ramadan itu dengan hisab. Nah, Nahdlatul Ulama itu menetapkan bulan puasa itu, satu Ramadan itu melalui ru'yah. Mana yang betul? Anda itu nanti dikaji mana yang betulnya. Karena kedua-duanya itu nilainya adalah ru'yah. Mencari je mata namanya ru'yah juga. Mencari je pikiran itu namanya ru'yah juga. Nah, jadi orang-orang Muhammadiyah mencari bulan dengan ru'yah akli, dengan pandangan akal, dengan perhitungan hisab namanya. Sedangkan orang-orang Nahdlatul Ulama melihat dengan ru'yatul aini, yaitu melihat dengan pandangan matanya. Dia colik bulan itu. Nah, jadi mana batua itu? Sama batua keduanya. Jadi kok 20 macam hari berpuasa nanti pilih sajalah dek bapak-bapak ya ibu-ibu mana yang ketujuh. Tapi kalau ditanyakan bakek den, ada mana yang kudian itu nang tentang tu. Nah, kok ada satu cie akad cie dan hari akad puasa. Pada itu Allah itu menghendaki kepada yang mudah. Pada mudah awak adanya, ya seketik awak puasa yang tak banyak-banyak awak puasa. Nah, itu begitu menyelesaikan masalah khilafiyah. Nah, itu makanya di dalam majelis ta'lim kau selalu ambo anjurkan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia. Kalau terjadi suatu pertanyaan, itu contoh membaca ayat Al-Quran itu dengan irama Jawa, itu kan dihebohkan orang kini, ya, sehingga tidak putih-putihnya masalah itu. Ada yang mengatakan itu bid'ah, itu tidak benar sama sekali. Dengan alasan apa? Dengan alasan karena Al-Quran tadi diselenehkan, Quran tadi dianggap sesuatu nyanyian-nyanyian biasa saja. Ada yang bertahan seperti itu. Ada yang mengecekkan boleh. Badannya kecekkan boleh karena tidak ada irama yang ditetapkan oleh Nabi tadi. Walaupun di dalam pembacaan Quran kini kok kita kenal ada irama nahwan, ada irama ijaz dan lain sebagainya, itu bukan datang dari Rasul itu.
Ya. Nah, jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau ditanyakan kepada majelis taklim, jawaban majelis taklim harus bisa jadi boleh, bisa jadi salah. Nah, bilonya maka menjadi salah apabila Al-Quran itu hanya dijadikan untuk menutupi keinginan-keinginan hawa nafsu kita sendiri. Nak rancak di donga orang, nak rancak di nak puji di orang, itu haram kerojo melakukan dengan jangan ke lagu Jawa dengan lagu apapun, haram yang seperti itu. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kita kepada zuk, kepada rasa keindahan daripada Al-Quran itu boleh, asal jangan melalui irama-irama yang populer pada orang-orang Yahudi ataupun Cina. Seperti irama dangdut itu populer di kalangan Yahudi. Dia nggak boleh itu di lagu dangdut. Tapi dia lagu Pariaman misalnya, ada salung tu Misra Mulai lagunya tuh, dendang Pariaman misalnya, itu boleh. Melandak di eloan mana, di kuliah mana bunyi Misra Mulai itu boleh. Jadi boleh kok dibaca Quran dengan irama Jawa, bisa jadi boleh, bisa jadi tidak, tergantung kepada manusianya. Jadi jangankan lain manusia-manusia yang baik, yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu salah sekalipun kerjanya masih terpuji di sisi Allah, apalagi kebaikan yang dia lakukan. Jadi saja dalam surah Al-Kahfi berdidik di situ tuh masalah cerita mengenai Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Tidak benar kerajanya Nabi Khidir, tapi benar juga di sisi Allah. Mengapa? Karena ini adalah orang yang kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dua macam orang untuk sampai kepada makrifat. Yang pertama sekali melalui ilmu dan pengetahuan tadi, atau melalui yang telah saya sampaikan tadi, tidak usah diulang balik. Yang keduanya melalui ibadah-ibadah tertentu. Maka orang yang mencari makrifat kepada Allah dengan ibadah-ibadah tertentu, inilah jalan panjang, inilah jalan sulit. Itu makanya orang yang rajin beribadah tapi kesampingkan ilmu pengetahuan, kadang-kadang sudah puluhan tahun beribadah, tidak kenal-kenalnya dengan Allah, tidak kenal-kenalnya terhadap dirinya sendiri. Mereka itu merasa benar sendiri, mereka itu merasa berhasil sendiri tanpa adanya ukuran-ukuran yang lain. Nah, maka oleh sebab itu dek kita kedua-duanya harus terpakai. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak salawat dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian tempuhlah kondisi-kondisi tadi. Kita harus berilmu pengetahuan dan kita harus berhubungan, berkomunikasi dengan orang-orang tertentu seperti orang alim. Kita harus adil di permukaan bumi dan kita harus mampu memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita buka sedikit diskusi tentang apa yang saya sampaikan tadi. Barangkali yang disampaikan itu adalah agak menghakikat, jadi sulit menyampaikannya dan tentu sulit pula untuk menerimanya. Silakan kalau ada dulu, nanti kita sambung. Iya. Aduh, yang bagus. Bayang tuh masuk kasih panas betul. Terus kebetulan menjadi makmum, ada orang berdua sama-sama tanya langsungnya poi kali gitu. Tanya kalau kali itu termasuk penyimpangan atau khilafiyah tuh? Itu tadi sudah disampaikan. Majelis taklim harus menjawab, bisa jadi penyimpangan, bisa jadi itu adalah khilafiyah. Bilanya disebut sebagai penyimpangan, kalau nyolah mengatakan seperti itu, kalau tidak seperti itu tidak benar, itu penyimpangan itu. Nah, mengapa? Karena tidak seluruhnya itu ulama dulu. Nabi pun tidak seluruhnya melakukan seperti itu. Sudah sembahyang madok atau sudah sembahyang berangkik sejapai sekali, tidak. Berarti kalau menetapkan itulah yang benar, yang lain salah, penyimpangan namanya.
Nah, tapi bisa benar. Apa sebab? Kalau ditanyakan ke Nabi, mengapa balik engkau ke jamaah? Karena Nabi mengisyaratkan kalau ada jamaah tadi yang butuh betul-betul capek pulang, misalnya dari sembahyang berjamaah, silakan. Jadi Bapak yang itu dalam merupakan isyarat kepada jamaah. Nah,